memaksa, memperkosa ayat. Orang kalau memperkosa ayat, ya ada. Ayat yang tak ada muzik dijadikan itu ayat muzik, ada. Tapi itu sangat kejam dan sangat jahat. Dan musik ini termasuk dalam masalah talbisu iblis. Ketika engkau ditanya tentang hukum musik yang berada di masa ini, janganlah engkau pergi ke hukum apa? Syair dan berkata Nabi SAW mempunyai orang penyair. Ini jawab berbeda. Orang kalau tidak belajar akidah yang benar, begitu lihat hafalannya, Masya Allah, luar biasa hafalannya. Jangankan hadisnya, sampai nomor hadisnya, sampai halamannya, bukan hanya halamannya, dia tahu di kiri atas, kiri bawah. Dia hafal sampai di situ. Jangan terpukau, jangan tertipu. Kalau dia tidak belajar akidah, dia akan tertipu. Lihat dulu pemahamannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang video para ustadz yang mengkritik UAH. Yang pertama kita simak video dari Doktor Ilmu Quran Malaysia, Ustadz Muammar Maruf. Kita simak videonya kaum muslimin. Hari ini hari Isnin, tak ada pula surah Isnin. Yang hanya ada surah Jumaah. Kalau surah Jumaah ada. Ayat-ayat dalam surah Jumaah ada. Tapi tak ada surah muzik. Ayat muzik tak, ayat membenarkan muzik takkan ada dalam sampai hari kiamat, kecuali merogol atau memaksa, memperkosa ayat. Orang kalau memperkosa ayat, ya ada. Ayat yang tak ada muzik dijadikan itu ayat muzik, ada. Tapi itu sangat kejam dan sangat jahat. Orang yang paling kejam bukan orang membunuh, tapi orang yang paling kejam adalah orang yang merogol, memaksa ayat Al-Quran untuk ikut hawa nafsu dia. Ditambah lagi kalau disampaikan kepada umat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan dari Dr. Muammar Maruf. Dan kita bisa melihat ketegasan beliau tentang masalah ini, jadi ini bukan masalah remeh-temeh. Dan beliau juga menyampaikan sampai hari kiamat tidak ada ayat yang menghalalkan musik. Kecuali kalau ada orang yang memaksakan dan memperkosa ayat Al-Quran, dan itu adalah suatu kejahatan kata beliau. Dan selanjutnya kita simak penjelasan dari Ustadz yang satu ini yang menjelaskan syair dan musik itu berbeda. Mufassirin yang pernah mengartikan surat Asy-Syu'ara itu pemusik. Yang kedua adalah dalil tentang hadis-hadis, apakah benar hadis-hadis tentang haramnya musik itu dhaif semua. Innalillahi لا حول ولا قوة إلا بالله. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, man tadakhalla fi ghairi fannihi utiya bil ajaib. Barang siapa yang masuk di dalam ilmu yang tidak ilmunya, utiya bil ajaib. Maka dia mendatangkan dengan keajiban-keajiban. Ketika seorang bukan muhaddis, dia mentad'if apa yang mentasihkan para muhaddisin. Ini sangat menakjubkan. Ketika seorang bukan mufassir, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah ada seorang mufassir dahulu mengeluarkan ini. Ini sangat aneh sekali di masa sekarang ini. Saya pertama kali mendengar bahwasannya surat Asy-Syu'ara ini surat musik. A'udzubillah. Siapa dari ulama dahulu, baik ulama ahli sunnah maupun ulama ahli bid'ah, berkata ini? Tidak ada sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ada berbeda antara syair dan musik. Ini termasuk dalam masalah talbisu iblis. Ketika engkau ditanya tentang hukum musik yang berada di masa ini, janganlah engkau pergi ke hukum apa? Syair dan berkata Nabi SAW mempunyai orang penyair. Ini jawab berbeda. Seperti anda berkata, apa hukum salat? Engkau menjawab apa? Ya, puasa ini wajib. Anda berkata tentang salat. Betul kata beliau kaum muslimin. Syair dan musik itu berbeda dan hukumnya berbeda. Jangan saat kita ditanya tentang hukum musik, kita malah menjelaskan hukum syair. Kita lanjut videonya. Faham ya ikhwani? Ini masalah luar biasa ikhwan. Masalah talbis iblis pada masa ini. Iblis punya banyak tentara. Boleh jadi iblis tidak berbicara. Kita tidak mendengar iblis. Tapi mendengar suara iblis melalui apa? Si fulan dan si fulan. Ini agama Allah Azza. Allah yang menjaga agama ini. Subhanahu wa ta'ala. Hukum musik ijma' antara para ulama seluruhnya berkata musik ini haram. Tidak ada seorang alim di antara ulama ahli sunnah membolehkan masalah musik. Al-Imam Malik berkata, la yaf'aluhu indana illa al-fussaq
Tidak ada orang berbuat musik di zaman kita kecuali orang-orang fasik. Kita bicara tentang musik, bukan apa? Bukan syair. Syair ini ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung kata-kata para syair. Kata para syair, enak, bagus. Nabi SAW suruh Hassan bin Sabit karena beliau seorang penyair luar biasa. Beliau berbuat syair membela Nabi SAW dan mencela para musyrikin. Dan syair di zaman dahulu seperti media di zaman sekarang. Satu kaum yang mempunyai syair, ini kaum yang mulia di antara orang Arab. Orang yang tidak ada syair, mereka kasih uang untuk orang syair supaya orang syair dari kabilah yang lain memuji kabilah kita, supaya kabilah kita akan jadi apa? Mulia. Ada sejarah untuk mereka. Ini di zaman dahulu. Syair ini beda sama music. Nah kaum muslimin, jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa syair itu berbeda dengan musik, bahkan termasuk talbis iblis jika kita menyamakan musik dengan syair. Dan suatu kesalahan menyebut dari dulu ulama sudah tahu asy'ara ya pemusik, penyair itu ya pemusik. Kalau dari dulu ulama sudah tahu harusnya mereka tulis itu di buku mereka. Tapi kenyataannya tidak ada ulama yang menyebut seperti itu, dan hukum musik dan syair berbeda di kitab mereka. Dan ini jadi pelajaran bagi kita untuk tidak asal taklid kepada seseorang hanya karena kecerdasannya. Dan berikut kita simak ceramah Ustadz Sofyan tentang hal ini. Jangan terpukau dengan dia menghafal Quran, menghafal hadis banyak. Itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah pemahaman dia. Apakah sesuai dengan pemahaman sahabat atau tidak? Apakah sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah atau tidak? Orang kalau tidak belajar akidah yang benar, begitu lihat hafalannya, Masya Allah, luar biasa hafalannya. Jangankan hadisnya, sampai nomor hadisnya, sampai halamannya, bukan hanya halamannya, dia tahu di kiri atas, kiri bawah. Dia hafal sampai di situ. Jangan terpukau, jangan tertipu. Kalau dia tidak belajar akidah, dia akan tertipu. Lihat dulu pemahamannya seperti apa. Apakah pemahamannya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah? Subhanallah jemaah sekalian, kalau orang tidak belajar, mudah sekali dia tertipu. Bahkan, bukan hanya itu. Dia sudah diingatkan, pemahaman itu salah. Tapi karena dia memang tidak belajar, tidak paham akidah ahlus sunnah yang sebenarnya, masih dia tetap bertahan dalam kesalahan itu. Orang yang kamu jadikan guru itu nggak pantas, dia menyimpang, dia sesat. Tapi karena dia tidak belajar, dia tidak ngerti mana yang menyimpang, mana yang benar, dia nggak paham. Dia tetap bertahan. Ini tujuannya kita belajar akidah. Agar kita tahu mana ahlus sunnah, mana golongan yang menyimpang. Nah kaum muslimin, jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa yang menjadi standar kebenaran itu bukan kecerdasan seseorang tapi pemahaman agamanya. Apakah pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat? Karena banyak orang mengaku sesuai Al-Quran dan Sunnah tapi saat menjelaskan sesuatu tidak keluar hadisnya, tidak keluar perkataan sahabat, yang keluar malah kitab Syiah. Nah ini kan namanya cuma mengaku-ngaku, karena Al-Quran dan Sunnah itu harus difahami oleh pemahaman sahabat. Karena Nabi juga bilang bahwa generasi terbaik itu 3 generasi setelahku. Apalagi kalau yang dibicarakan masalah asma wa sifat, masalah akidah. Ini akibatnya fatal kalau kita tidak mengikut bagaimana sahabat itu berakidah. Karena di zaman dulu saat sahabat melakukan kesalahan itu langsung dikoreksi Nabi. Sedangkan di zaman kita Nabi sudah gak ada. Dan selanjutnya bagi pendukung UAH yang masih membela UAH mati-matian, simak video berikut. Teruntuk seluruh fans fanatik UAH beserta orang-orang yang mengaku sahabat-sahabat beliau, tolong jawab pertanyaan saya. Dari semua statement UAH yang sejak kemarin kalian bela mati-matian, apakah itu berarti kalian setuju dengan seluruh statement UAH? Pertama, beliau menyamakan antara syair dengan musik, dan juga beliau menyamakan antara penyair dengan pemusik. Statement yang kedua, beliau mengatakan bahwa ada surat pemusik di dalam Al-Quran, yang mana beliau mengartikan asy-syu'ara sebagai pemusik. Statement ketiga, seorang sahabat, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pemusik di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tanyakan kepada kalian semuanya, kalian setuju ataukah tidak dengan seluruh statement yang sudah UAH ucapkan? Saya tidak butuh jawaban yang panjang lebar, ngalur ngidul, sampai bawa-bawa istilah Yunani atau bahasa Sanskerta, enggak. Jawaban cuma 2 pilihannya, antara setuju atau tidak. Cukup, saya tunggu di kolom komentar. Barakallahu fikum. Nah jadi Ikhwan tadi bertanya kepada kalian para pendukung UAH, apakah kalian setuju sahabat Hasan bin Sabit dikatakan sebagai pemusik di sisi Nabi? Padahal UAH sendiri tidak terima jika ia disebut halalkan musik. Jadi di mana rasa cinta kalian terhadap sahabat Nabi?
Jadi jangan kalian taklid buta kepada seseorang karena kecerdasannya, tapi lihat dulu apakah pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.